Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7 di MTS Ar-Rahmah. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang disingkat dengan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Contohnya, hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan hidup kita. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua siswa, namanya Nasir dan Rendra. Nasir melakukan pengamatan terhadap Rendra. Nasir mengamati sebanyak mungkin ciri-ciri yang dimiliki oleh Rendra. Nasir menuliskan hasil pengamatannya. Hanya hasil pengamatannya saja, bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Kemudian Nasir membuat tabel hasil pengamatan ciri-ciri Rendra. Yang pertama itu adalah warna rambut hitam, warna kulit coklat, bentuk hidung mancung, bentuk mata sipit, dan warna mata biru. Kegiatan pengamatan yang dilakukan Nasir terhadap Rendra, hasilnya dapat berupa deskripsi. Misalnya, Rendra memiliki ciri rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit berwarna biru. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pengamatan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badan Rendra atau berapakah massa tubuh Rendra. Dengan demikian, Nasir perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang Rendra. Dengan cara seperti inilah IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, pengamatan, yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Proses yang kedua adalah membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan untuk membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan belajar IPA sebagai berikut. Dalam belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Lalu memahami berbagai hal di sekitar kita.
Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian kamu dapat menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian berpikir logis dan sistematis. Misalnya jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Nah, seperti itu. Kemudian, apa saja yang akan kamu pelajari di IPA? Perhatikan gambar model atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem atau fenomena. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Perlu diketahui, pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Demikianlah materi tentang penyelidikan IPA. Semoga kalian dapat memahaminya, dan jika belum bisa memahaminya, bisa kalian ulang-ulang terus aplikasi ini sampai kalian memahaminya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.